Hai teman-teman semuanya, balik lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, jadi teman-teman nih mau bikin cerpen tapi nggak tahu gimana cara bikinnya. Nah, tenang saja, kali ini Nela akan bagikan langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, silakan disimak ya videonya. Langkah-langkah menulis cerpen. Yang pertama ialah mencari ide. Tip pertama yang kita lakukan sebelum menulis cerpen adalah dengan mencari sebuah ide. Carilah ide-ide menarik yang ingin kalian angkat dalam cerpen kalian, dan tentunya ide tersebut merupakan ide yang kalian minati. Ide cerita dapat kalian jadikan sebagai judul cerpen kalian. Untuk kalian yang masih belajar bagaimana cara menulis cerpen, kalian tidak perlu rumit-rumit untuk mencarinya. Misalkan nih, kalian melihat seorang gadis yang sedang menyapu halaman. Itu bisa dijadikan ide cerita dan bisa dijadikan sebagai judul dengan gadis penyapu halaman. Langkah yang kedua yaitu tulis dengan gaya sendiri. Nah, cara paling mudah di dalam membuat cerpen ialah dengan menulisnya dengan gaya tulisan sendiri. Dengan gaya sendiri, cerpen tersebut memiliki ciri khasnya dari cerita yang kalian buat. Yang ketiga yaitu merumuskan tema yang akan ditulis. Yaitu bagian paling menarik dari membuat sebuah cerpen adalah menentukan tema. Kalian boleh mencari tema apa saja yang ingin kalian bawakan di dalam cerpen kalian. Semisalnya kalian ingin membuat cerpen dengan kisah percintaan dua orang sejoli yang menjalani hubungan jarak jauh lintas negara. Nah, dari tema inilah semua cerpen itu bermula, karena tema merupakan fondasi dari cerpen. Yang keempat yaitu mulai membuat paragraf pembuka. Membuat paragraf pembuka juga tidak perlu rumit-rumit. Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa bagian ini adalah bagian yang paling penting sebagaimana judul cerpen. Ada yang mengibaratkan bagian ini seperti manekin atau patung pajangan yang dipasang di etalase sebuah toko. Hal itu harus berarti menarik agar pembaca terpancing untuk terus membacanya. Kelima adalah membuat alur. Nah, di dalam membuat cerpen tentunya kita menggunakan alur. Alur ini digunakan untuk menentukan arah jalannya cerpen. Terdapat 3 macam alur yang bisa kalian gunakan di dalam cerpen kalian, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran, yaitu alur maju mundur. Yang keenam yaitu tentukan penokohan. Penokohan juga menjadi unsur utama yang tidak boleh dilupakan sebagai cara menulis cerpen untuk pemula. Penciptaan citra tokoh dalam cerita merupakan cara menulis cerpen yang baik. Tokoh harus tampak hidup dan nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Dalam cerpen modern, berhasil tidaknya sebuah cerpen ditentukan oleh berhasil tidaknya menciptakan citra, watak, dan karakter tokoh tersebut. Pada dasarnya, sifat tokoh ada 2 macam, yaitu sifat lahir dan sifat batin. Dan sifat tokoh ini bisa diungkapkan dengan berbagai cara, diantaranya melalui tindakan, ucapan, dan pikirannya tempat tokoh tersebut berada, benda-benda di sekitar tokoh, kesan tokoh lain terhadap dirinya, maupun deskripsi langsung secara naratif oleh pengarang. Yang ketujuh yaitu tentukan latar atau setting. Tip ketujuh yang tidak kalah penting cara menulis cerpen untuk pemula yang baik, yakni tidak melupakan latar atau setting. Latar atau setting yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana dalam satu cerita. Pada dasarnya, latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap tema dan plot cerita, karena latar harus bersatu dengan teman dan plot untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas. Kalau bisa, latar bisa dipindahkan kemana saja, berarti tidak latar integral dengan tema dan plot. Yang ke-8 yaitu membuat sudut pandang. Tip yang ke-8 yang tidak bisa ditinggalkan yaitu cara kita untuk membuat sudut pandang tokoh. Sudut pandangan tokoh ini merupakan visi pengarang yang dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh bercerita. Jadi sudut pandang ini sangat erat dengan teknik bercerita. Sudut pandang cerpen yang paling umum digunakan adalah sudut pandang orang pertama, alias penulis menggunakan subjek aku, saya, dan sejenisnya. Namun juga dapat kita jumpai dalam sebuah cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga dengan subjek mereka ataupun tokoh lain. Nah, jadi itulah tips dan langkah-langkah dalam menulis cerpen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.